lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Siapa? Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Kita lebih dari pemenang. Yeay. Lebih dari pemenang. Yeay. Puji Tuhan. Karena kita lebih dari pemenang, dan siapa yang dapat melawan Tuhan? Kalau Tuhan yang ada di pihak kita, maka kita aman di dalam Tuhan. Ya, kita mau sama-sama naikkan pujian aman dalam Tuhan. Kalau ada yang belum tahu lagunya, kita belajar bersama ya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan.
angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami selalu aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Berjalan bersama Engkau tiap hari adalah yang selalu kami inginkan, menempel di pokok, yaitu adalah Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendirian, kami tak sanggup Tuhan. Hanya kekuatan-Mu saja yang kami pinjam Tuhan untuk kami pakai di setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin tahu lebih jauh, mengenal-Mu lebih jauh Tuhan. Dengan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan mengenal-Mu lebih jauh dari semua yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman bukan hanya yang ada di sini tapi juga yang lewat online Tuhan terberkati dengan segala yang kami dengarkan juga dari firman-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Amin. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Dengan mendengarkan firman Tuhan kita akan lebih mengenal lebih jauh Tuhan. Oh iya, sebelum kita dengar firman Tuhan dan sebelum kita mengenal Tuhan lebih jauh, kita mau mengenal Tuhan juga dari kesaksiannya Mbak Juli. Ya, terima kasih Mbak Juli. Ya, salam, selamat siang teman-teman, rekan-rekan semua. Ya, saya ingin memberi kesaksian hidup saya ya. Jadi 2004 ya saya masuk Kristen. Dari tahun tersebut sampai berapa lama ya? Saya tuh tidak pernah minta didoain gitu ya sama gembala, pastor apapun itu gitu ya. Terus kemudian mulai kapan kita ngundang Bu Ana ya? Saya lupa bulan apa. November apa pokoknya 2025 ya. Ya. Saya gimana ya? Kayaknya Tuhan mengabulkan semua apa yang saya inginkan ya. Karena apapun keinginan atau kehendak kita yang baik pasti ya digenapi oleh Tuhan. Sejak mengenal khotbah-khotbah Bu Ana di PD sini, Bu Ana mengatakan saya fokus mendandani jiwa gitu ya. Dan Bu Ana menjelaskan jiwa itu ada 4 gitu ya isinya. Apa aja teman-teman? Ada yang tahu? Jiwa, tubuh, jiwa dan roh. Ayo, ya benar. Ada. Siapa yang tahu? Ada 4? Oh no. Tubuh di dalam jiwa itu ada 4 faktor. Emosi, yes, dan pikiran. Yeay. Terima kasih. Ya ada 4 faktor tadi ya, pikiran, emosi, perasaan, dan tadi apa lagi? Nah, terus Bu Ana juga bilang mengampuni gitu ya. Nah itu mungkin paling sulit ya. Kita nggak pernah jahat sama orang gitu ya, kok tiba-tiba kita difitnah dan sebagainya gitu ya. Jadi berapa bulan yang lalu ya, setelah teman-teman udah tahu ya saya pensiun, terus saya ada satu penyakit yang tidak usah dijelaskan aja ya gitu ya. Iya nggak penting. Ini ada yang salah sama diri saya gitu ya. Dan saya senang banget gitu. Ini jiwa saya gitu kan ya, emosi, ya. Iya, jadi setelah dengar semuanya dari Bu Ana tuh saya tahu sumbernya gitu. Dan memang mengubah gitu kan itu sulit ya gitu. Mindset gitu ya. Ya seperti misalnya saya nggak tahu ya tiba-tiba saya didiemin ponakan saya sendiri gitu ya. Itu pasti beban ya karena nggak tahu apa-apa kok kita dimusuhin, didiemin gitu. Padahal sebagai seorang tante, wih betapa saya sayang sama dia gitu ya. Terus saya ada yang salah nih sama diri saya. Ini semua penyakit yang Bu Ana jelaskan sekali lagi ya. Ibu Ana bilang pokoknya sumber segala penyakit itu memang ya pikiran ya, kepahitan gitu ya.
saya belajar mengampuni dalam segala sesuatu ya, orang apapun ngomong gitu ya. Mungkin terutama pasangan hidup kita gitu ya. Dan saya mendeklarasikan gitu diri saya bahwa eh, gemakanlah atau deklarasikan dan katakanlah firman Tuhan gitu. Langsung atau terdengar dari mulut kita gitu ya. Itu terus saya tergerak waktu itu ya, udah lama ya, sebulan yang lalu ya Bu Ana ya. Oh saya tergerak ya, dan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan gitu ya. Kok sepi gitu ya, sepi, dan saya udah, Bu Ana datang jam 11 ya Pak Cahyo, saya lupa. Loh kok sepi, ya udah saya tiba-tiba ngobrol dan Bu Ana saya ada penyakit, kaget Bu Ananya gitu ya. Saya mau didoain gitu ya. Besoknya hilang itu penyakit gitu ya. Itu saya ngejar banget gitu, ngejar bahagia dan sebagainya. Dan saya waktu Bu Ana mendoakan saya, kamu masih ragu, kamu masih keras gitu ya. Mindset gitu ya. Akhirnya saya tahu gitu. Maksudnya teori gampang ya teman-teman ya, tapi kan melakukannya tuh gimana sih gitu ya. Tapi saya coba gitu, Tuhan saya mau berubah gitu. Ya pokoknya kalian bangun deh jam 2 pagi ya, di sepertiga malam, minta sama Tuhan gitu ya. Itu saya lakukan setiap hari gitu ya. Ya, semua segala penyakit yang ada, misalnya perut tiba-tiba sakit dan sebagainya, karena kan teman-teman tahu ya udah usia 56 ya, pralansia gitu ya. Pokoknya itu hilang semua. Itu yang saya mau cerita tentang kesembuhan suatu penyakit, dan saya deklarasikan firman-firman Tuhan gitu ya. Dan jangan lupa, sesibuk apapun ya, memang saya juga pernah pegawai gitu ya. Aduh, udah capek nih. Belum ibu kan, kita lihat-lihat dapur gitu ya. Nggak, kadang-kadang aduh, baca firman, berdoa tuh kadang-kadang mungkin jadi sisa-sisa waktu kita. Jangan. Tapi cobalah bangun jam 2 pagi di sepertiga malam, minta sama Tuhan apapun itu. Dan ya lewat Bu Ana, saya disembuhkan gitu dari suatu penyakit yang benar-benar membuat saya luar biasa khawatir ya pastinya itu. Sampai saya nggak mau nih, saya nggak mau ke dokter gitu ya. Ya itu tadi hilang Bu. Ya itu aja. Cek. Terima kasih banyak ya Mbak Jules. Mungkin kalau kita lagi menghadapi kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan tuh, kalau kita sharing bisa menguatkan orang lain yang mendengarkan. Kadang-kadang ada orang yang butuh dengerin itu, tiba-tiba baru nyadar gitu. Belajar dari pengalaman yang sudah mengalami ya Mbak. Oke, teman-teman, kita mau sama-sama mengenal lebih jauh Tuhan dengan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ana. Kita mau sama-sama menaikkan pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam Kami bersyukur Bapa di surga, terima kasih. Sesungguhnya kami ini hanya seperti ranting yang tinggal nempel di pokok anggur, dan kami akan mengeluarkan buah-buah anggur. Seperti setangkai anggrek, dia hanya nempel di dalam sebuah akar, dan dia nempel dalam sebuah pohon, dan dia akan mengeluarkan setangkai anggrek yang cantik sekali. Demikian hidup kami Tuhan. Sesungguhnya kami hanya nempel dengan Engkau saja. Kami tidak sibuk dengan apa yang di kiri kanan kami. Kami cukup menjagai hati kami, nempel dengan hati-Mu. Maka kami akan menjadi seperti setangkai anggrek yang cantik. Sebuah anggur, sebutir anggur yang manis dinikmati oleh banyak orang. Itulah hidup kami Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang sulit sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Kami hanya nempel dengan Engkau, dan kami akan mengerjakan banyak hal yang ajaib. Sama seperti hidup-Mu Tuhan, kami akan mengerjakan hal-hal yang sama seperti Engkau kerjakan, bahkan lebih besar. Itu janji-Mu, itu firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Singkapkan semua Tuhan, dan kami mau mengalami semua yang sudah Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaya katakan, sorry saya hari ini banyak menangis, karena hari ini adalah ulang tahun saya. Dan kalian di Mitsubishi ini adalah spesial, karena di tengah-tengah saya menantikan kelahiran cucu saya disuruh datang ke sini menjumpai kalian. Putri saya yang pertama hari ini lagi di Rumah Sakit Pondok Indah, sedang bukaan 5 tadi, berjuang untuk mengeluarkan calon cucu saya. Kalau hari ini dia lahir, ulang tahunnya sama dengan saya. Setiap tahun ketika saya ulang tahun, Tuhan memberikan hadiah yang istimewa. Walaupun mungkin orang tidak menganggap saya istimewa, tapi Tuhan menganggap saya istimewa. Karena satu hal, izinkan tubuhmu itu sebagai kediamannya. Izinkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diam di dalam hatimu, dan dia pengen tinggal di dalam hatimu yang sudah selesai dengan konflik batin, kemarahan, makian, sungut-sungut, menghakimi sesamanya. Izinkan hatimu itu menjadi tempat tinggal yang nyaman buat dia tinggal, maka segala sesuatu dalam hidupmu dalam kendalinya. Enggak ada yang sulit.
Walaupun kita melihatnya sesuatu yang nanti gimana-gimana, tenang. Sang penguasa alam semesta itu diam di dalam hatimu. Amin. Jadi saya mau kita semua yang ada di tempat ini karena kalian spesial. Dia suruh saya datang ke sini. Tadi malam saya membatalkan, kemarin malam ya saya membatalkan untuk hadir di KKS Bandung. Saya disuruh datang langsung ke Jakarta padahal sudah di Bandung. Besok malamnya itu saya harus melayani di KKS Bandung. Tapi Tuhan pagi-pagi sekali hari Kamis ya. Kamis pagi saya didorong untuk ayo segera ke Jakarta karena putrimu butuh kamu. Saya langsung ke Jakarta. Bukaan 1 dokter menyarankan untuk jalan-jalan dulu, ajak jalan-jalan di mall supaya enggak stres karena pembukaan 1 itu masih lama. Jadi kita kawal putri kami ini ya berdua dengan suami jalan-jalan sepanjang mall Pondok Indah. Saya melihat putri saya seorang putri yang hebat. Di tengah-tengah kesakitannya dia bisa jalan dengan sukacita gitu ya. Sukacita. Dan dia begitu happy, saya merasakan dia begitu happy didampingi oleh orang tuanya. Karena selama ini saya ada di Semarang dan dia ada di Jakarta, kerja di Jakarta bersama dengan suaminya. Kemudian tadi pagi dibawa lagi ke rumah sakit karena sudah mulai kesakitan yang sangat rutin gitu ya. Dan tadi waktu saya menuju ke sini dia sudah bukaan ke-5, dia sedang berjuang. Tapi Tuhan berkata, pergi ke Mitsubishi, temui putra-putriku di sana. Kalian spesial di tempat ini. Jadi setiap sebulan sekali, kalau ada ibadah, engkau harus ada di tempat ini karena dia, Tuhanmu, menunggu kalian ada di tempat ini. Amen? Stop nangis. Ayo, wake up. Doakan putri saya melahirkan dengan selamat. Cucu saya pertama laki-laki ya. Dan diberi nama Nathanael. Artinya segala sesuatu yang murni. Nathanael itu artinya murni. Oke. Yuk kita hari ini belajar masih selengkap senjata Allah. Coba Atrik dibukakan bisa ya, bisa nggak ya? Yang gambarnya Zoom itu kan ada senjata-senjata itu saya suka itu gambarnya yang dikasih sama Mbak Uke itu selengkap senjatanya kan ada macam-macam tuh. Ya, boleh dibuka. Kalian di handphone masing-masing itu kan ada alamat Zoom ya. Coba lihat itu ada orang yang memakai selengkap senjata dan itu macam-macam selengkapnya ya. Ada senjata-senjatanya itu macam-macam. Saya cuma mau ngomong begini. Itu semuanya sudah ada, kalian tinggal memakai. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ketopeng keselamatan, perisai iman, pedang roh firman Tuhan. Itu semuanya itu firman Tuhan. Seluruh selengkap senjata Allah. Nah ini dicoba kalian perhatikan ini ya. Tiung mana ya? Tiung. Gak kelihatan ya? Ya sudahlah. Pokoknya itu semua yang dipakaikan itu firman. Baju sirah itu kayak rompi. Baju sirah keadilan. Keadilan itu apa? Saudara mesti ngerti yang nama hukum-hukum Tuhan. Keadilan Tuhan. Tuhan itu ada hukum-hukumnya, hukum tabur tuai, hukum kasih, hukum pengampuni. Semua hukum-hukum Tuhan itu menjadi baju sirahmu, menjadi rompimu. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu selalu ada di pinggang. Waktu itu saya sudah sampaikan pinggang ke bawah. Hati-hati dengan pinggang ke bawahmu. Nafsu makanmu, nafsu seksmu. Ya itu alat-alat reproduksi untuk melahirkan keturunan ilahi. Kalian harus jaga semuanya ya. Terus kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu bicara tentang langkah-langkahmu. Kemanapun engkau melangkah itu kakimu harus berada di jalan kebenaran. Ya,
Roma 8 ayat 1 itu berkata, kalau kamu di dalam Kristus, kamu tidak dihukum, kamu tidak mendapatkan hukuman. Artinya langkah-langkahmu harus ada di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu artinya begini, setiap kali kita melangkahkan kaki ketemu dengan siapapun, saudara mesti aware bahwa mereka harus melihat Yesus di dalam saya, bukan setan. Oke, itulah yang namanya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan masalah engkau menginjili kemana-mana. Engkau menginjili kemana-mana kalau kelakuanmu kayak setan, nonsense, omong kosong. Jadi kalian memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu artinya kemanapun engkau berada, saudara-saudaramu harus melihat Yesus di dalam dirimu. Amin. Terus kemudian ketopong keselamatan ya. Ketopong itu helm. Itu bicara tentang pikiran. Caramu berpikir. Saya sudah ulang-ulang terus ya. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi pikiranmu ini seperti magnet. Engkau memikirkan hal-hal yang baik, maka hal yang baik akan mendatangimu. Engkau memikirkan hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan itu mendatangimu. Saudara perhatikan bahwa ketopongnya namanya keselamatan. Bahwa di atas kayu salib Yesus sudah menyelamatkanmu. Semuanya sudah dihandle sama Tuhan. Tinggal kamu pikirannya percaya apa enggak. Ngerti ya? Terus kemudian ketopong keselamatan ini sangat penting karena iblis mainnya di pikiran. Iblis akan memberikan yang namanya panah-panah api kepadamu. Saudara perhatikan bahwa panahnya itu berapi. Panahnya itu tidak hanya panah doang. Tetapi lihat itu gambar. Panahnya itu ada apinya. Jadi ketika seseorang kena di pikirannya oleh karena panah api dari kuasa kegelapan, intimidasi, perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di sekelilingnya, kemudian trauma masa lalu yang diingatkan oleh iblis terus-menerus, itu panah kena di kepalanya, tidak hanya melukai kepalanya, pikirannya, tapi membuat yang namanya kebakaran. Hangus, kebakar. Jadi bisa yang namanya pikiran kita tuh jadi konslet gitu loh. Gak bisa mikir apapun. Gak bisa mikir jernih. Isinya cuma ngamuk, marah, dan komplain. Ya, pikiran. Itu berarti kalau kita nggak bisa berpikir jernih, sudah mulai kena panah api. Saudara mesti memakai yang namanya ketopong keselamatan untuk melindungi pikiranmu. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Oke, itu Amsal 4 ayat 23 versi mudah dibaca. Dan kalau yang TB adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian ada lagi yang namanya perisai iman. Nah, saudara perhatikan ini gambar perisainya itu segede pintu ini ya. Jadi mau iblis itu ngarah ke kepalamu, ke kakimu itu nggak akan kena karena perisainya segede pintu. Apa itu perisai iman? Imanmu harus muncul setiap saat, setiap waktu dalam kondisi apapun. Kalau tidak ada iman, kena loh. Saudara, ini bicara tentang kehidupan real, kehidupan di alam roh, dimensi alam roh. Kalau kehidupan di alam rohmu baik, you memakai seluruh selengkap senjata itu, mempengaruhi kehidupan fisikmu. Amin. Masih ngikuti saya? Atau saudara masih terngiang-ngiang dengan omongan bosmu tadi, kamu habis dimaki-maki? Stop. Pikirkan sini dulu. Tak kasih kunci-kuncinya menghadapi kehidupanmu supaya mengalami kemenangan. Oke? Letakkan pikiranmu nyatu dengan pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu kan ilahi. Pikiranmu harus nyatu dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman Tuhan. Ya kan? Isi otakmu tuh harus ada firman Tuhan. Lah aku sedang bekerja Bu, kan aku nggak bisa yang namanya terus-menerus
tenang saja, nyatu aja. Kamu bekerja dengan intelektualmu, kecerdasanmu, keahlianmu, tapi harus nyatu dengan apa kata firman. Setiap kali iblis membuat engkau gemetar dan takut, harus muncul firman. Itulah yang namanya iman. You punya perisai. Perisainya itu enggak kamu geletakkan. Kalau kamu geletakkan, iblis nyerang kamu, kena di jantungmu, tiba-tiba kamu sesek, harus dibawa ke ICU. Loh, serial itu. Orang sakit jantung, orang sakit kakinya, orang sakit kepalanya, serial itu. Mereka kena yang namanya panah api dari kuasa kegelapan. So makanya Tuhan itu sudah siapkan semuanya untuk putra-putrinya. Yuk kamu hidup masih di dunia ini, kamu butuh selengkap senjata ini. Kalian harus memakainya. Ada sebuah pertukaran, ada sebuah penyediaan yang Tuhan sediakan. Kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga, melakukan pertukaran. Pertukarannya apa? Kemenangannya diberikan kepadamu. Kalau engkau memakainya, kamu hidup di dunia ini menang terus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu real. Itu real. Nah, bagaimana sekarang memakainya? Saudara mesti perhatikan. Tadi selengkap senjata itu, kau pakai. Bagaimana memakainya? Aku mengenakan baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan. Ucapkan aja dan imajinasikan engkau sudah memakai semuanya itu. Pada waktu engkau mengalami sebuah masalah, perisaimu harus ada terus. Aku percaya Tuhan sudah ada di sampingku, Dia bahkan diam di dalammu. Nah, ini yang menjadi masalah. Seluruh senjata itu bisa kau pakai dengan catatan engkau menyediakan hati dan pikiran yang sudah selesai. Itu di jiwa yang dibilang sama Mbak Yuli tadi. Pertukaran. Engkau harus mengadakan pertukaran. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, engkau hidup di dunia ini, di kantor ini alam fisik. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, diam di dalam ruang tahta Bapa. Tapi rohnya, Roh Kudus, ingin diam di dalam tubuhmu. Pertukarannya seperti itu. Maksudnya gini loh, Dia yang hidup di surga, pengen tinggal di bumi ini loh. Tapi dia butuh yang namanya tubuhmu untuk dia bermanifestasi. Makanya ketika saya mendoakan Bu Yuli dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Asal kamu pikirannya enggak ruwet-ruwet, wes toh, nurut sama Tuhan, sembuh. Besoknya sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi roh di dalam diri saya yang saya persilahkan tinggal di dalam hati saya yang sudah selesai dengan sakit hati, kepahitan, khawatir, cemas, semak duri, batu-batu hati yang keras. Aku udah kelar. Itu sebuah keputusan. Bukan sebuah ajakan. Karena kalau sebuah ajakan, hatimu tidak akan pernah berubah. Sampai kamu dikubur, hatimu nggak akan pernah berubah kalau hanya sebuah ajakan. Mau nggak kamu punya hati yang baru? Itu loh ya, Yeskiel 36 ayat 26 diucapkan. Kamu nanti punya hati. Silahkan. You memutuskan punya hati yang keras, dekil. Atau you memutuskan untuk aku mau Tuhan. Aku diberi hati yang baru. Sebuah keputusan. Yeskiel 36 ayat 26. Jadikan itu menjadi doamu. Dan engkau minta hati yang baru. Tuhan, aku ini suka cemas, suka khawatir. Aku minta hati yang baru dan roh yang baru. Roh Kudus diam di dalammu. Roh kebangkitan Kristus diam di dalammu. Roh Kristus diam di dalammu. Bahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Yohanes 14 ayat 23. Betul ya? Saudara masih ngikuti saya? Kalau engkau mulai ngantuk itu berarti frekuensinya belum sama. Masih jauh. Saudara kalau ngantuk berarti frekuensimu belum sama. Kalau frekuensimu belum sama, saudara harus mengejar ketertinggalanmu. Karena kalau engkau tidak mengejar ketertinggalanmu, engkau sangat rugi. Kamu menghadapi kehidupan sehari-hari dengan kekuatanmu sendiri. Capek.
capek deh. Yang lain ngalami kolab di keuangan, kamu ngalami. Yang lainnya ngalami sakit penyakit, kena DP, kena bla 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 bla, kamu ngalami. Tapi kalau engkau mau mengenakan yang tidak dapat binasa atau itu firman Tuhan engkau kenakan, engkau pakai, engkau tidak mengalami itu. Itu 1 Petrus 1 ayat 23-24. Karena kamu sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup. Bunga menjadi layu, rumput menjadi kering, tapi firman Tuhan tinggal tetap toh. Yang lainnya mengalami krisis, lu enggak James. Yang lainnya susah punya anak, lu enggak gampang Hendra. Ya kan? Yang lainnya menunggu cucu, gue dong dapat cucu hari ini. Pertama. Maksudnya begitu loh. Hidup dengan Tuhan itu semudah itu. Yang bikin sulit adalah pikiranmu dewi. Hatimu yang keras, susah untuk berubah. Sak karpe dewi, semaunya sendiri. Keras, sombong, congkak, merasa pinter dewi. Bertobatlah. Kesombonganmu, keangkuhan hidupmu membuat engkau tidak bisa disentuh oleh Tuhan. Karena engkau membuat benteng. Yang namanya benteng, ada jarak antara dirimu dengan Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah dosamu. Dosa membuat ada tembok di antara aku dan Tuhan. Ketika itu Tuhan sudah siapkan berkat. Oh, yuk deklarasi firman. Ya, deklarasi firman tentang kesembuhan atau tentang keturunan ilahi atau tentang kekayaan atau tentang blessing atau tentang berkat. Engkau sudah deklarasikan. Tapi ketika ada dosa di dalam hatimu, engkau memiliki hati yang durhaka, pahit, hati yang keras, semak duri, masih khawatir, masih punya agenda pribadi. Engkau masih seperti itu. Dosa membuat penghalang antara engkau dengan Tuhan Allahmu. Segala sesuatu yang engkau butuhkan hidup di dunia sudah disediakan Tuhan. Kamu tinggal masuk ke dunia Tuhan. Tapi karena ada dosa yang kamu kerjakan, engkau nggak bisa ngambil. Bukan karena Tuhan nggak sayang, dosamu diselesaikan dulu. Kalau kemarin tadi Mbak Yuli bilang bahwa yes, aku ini masih ada suka khawatir, cemas, itu dosa loh saudara. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu dosa. Kenapa dosa? Karena itu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi kamu khawatir. Kamu melanggar firman berarti dosa enggak? Nah, si dosa yang kecil menurutmu dosa kecil, itu dosa besar, itu ngenteng ke Tuhan. Ngenteng ke Tuhan itu apa sih? Meremehkan Tuhan. Loh, Tuhan itu dahsyat toh. Dahsyat. Kamu meremehkan dengan khawatir ini, khawatir itu, ntar gimana, ntar sok gimana. Ngabisin waktu. Mendingan kau percaya penuh Tuhan. Hatiku nih yang durhaka ini loh Tuhan, gantikan dengan hati yang baik. Supaya engkau tinggal di dalam aku. Dan aku mau nyatu dengan engkau. Aku akan menjadi seperti ranting anggur. Tidak perlu bergumul toh ranting anggur itu untuk mengeluarkan anggur. Bayar subur ya anggurnya. Enggak usah nempel aja sama pokok anggur, dia akan berbuah. Saudara juga begitu. Nempel saja menjadi satu dengan Roh Kudus, saudara akan berbuah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri. Itu sudah muncul. Buah itu akan dinikmati orang sekelilingmu, bukan saudara sendiri. Saudara hanya menikmati menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nyatu itu aja. Nanti saudara akan berbuah, buahnya dinikmati banyak orang. Nah itulah engkau sudah menjadi seperti Kristus. Satu hal yang saya tekankan hari ini, dan itu ada di Lukas 1 ayat 17. Ini yang terus menerus Tuhan singkapkan kepada saya.
Anakku, sebetulnya rahasianya cuman ini loh, hati dan pikiran. Ketika engkau menyediakan hati yang baik untuk aku bisa berdiam di dalam dirimu, maka engkau akan mengalami segala kebaikanku. Karena aku pemilik alam semesta ini diam di dalam kamu, kamu akan baik-baik saja semuanya. Kamu akan prosper, limpah, sehat, sejahtera. Supaya apa? Orang lihat hidupmu tuh ngelihat Tuhan gitu loh. Kamu menjadi alat yang didemonstrasikan Tuhan. Tuhan itu punya alat demonstrasi itu hidupmu. Lo nggak perlu yang namanya khotbah-khotbah. Oh gini lo denger ya. Kalau kamu nggak terima Yesus, kamu nanti masuk neraka ya. Bullshit. Kamu aja hidupmu sekarang seperti di neraka. Bagaimana gue mesti percaya pada kamu? Sakit nggak sembuh-sembuh, bokek terus, setiap hari kacau suami istri, ngamuk-ngamuk terus, hidupmu yang aja sudah seperti di neraka. Lu koar-koar tentang surga. Bagaimana gue percaya kan gitu toh? Betul nggak? Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang sangat sederhana hari ini. Nggak susah kok. Tuhan berikan aku hati yang baru dan roh yang bersih. Itu anugerah toh, wong kamu tinggal minta. Kamu enggak mengusahakan loh. Ayat Yehezkiel 36 ayat 26. Nah ini dulu dibaca. Lukas 1 ayat 17, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada. Perhatikan itu hati ya. Hati bapa-bapa berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan loh, dengan mempersiapkan hati dan pikiran. Hatimu yang keras, hatimu yang durhaka, kamu mungkin mempunyai trauma di masa lalu sehingga yang keluar dari mulutmu itu semuanya makian, semuanya you menghakimi orang, you tuh nggak bisa ngomong yang baik gitu loh. Yang keluar dari hatimu berarti hatimu itu lagi luka. Saudara, supaya hatimu ini sembuh gampang. Piye tadi? Minta hati yang Yehezkiel 36 menjadi doamu. Tuhan, aku ini kok jahat ya. Setiap kali ngomong yang keluar itu kata-kata kutukan, kata-kata jahat. Aku tuh tinggi nadanya kepada setiap orang yang aku jumpai. Berarti yang di dalam sini yang sakit. Engkau tinggal ngomong, Tuhan berikan aku hati yang. Waktu engkau memiliki hati yang baru. Kemudian Kolose 3 ayat 1, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Hati, pikiran, hati, pikiran, hati, pikiran. Ini PR buat kalian semuanya. Saya nubuatkan kamu di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan berhasil dan beruntung karena engkau menyiapkan hati yang baik dan pikiran Kristus. Maka apapun yang kamu ucapkan jadi. Kau menjadi sebuah alat demonstrasinya Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus, atas kamu semuanya. Tuhan punya alat demonstrasinya, yaitu orang-orang percaya Yesus hari ini. Engkau yang mau diberi hati yang baru dan pikiran Kristus. Bos-bosmu akan heran, ini orang-orang keren banget loh. Itu seperti zaman Daniel toh. Raja-rajanya kan bengong, ini orang dipenuhi dengan roh dewa-dewa. Cerdas. Kalau ngambil keputusan tuh presisi akurat. Dan yang dia putuskan itu pasti keren. Tinggal kau minta hati yang baru. Kalau hari ini kamu habis sakit hati dimaki-maki bosmu. Engkau ngomong gini, aku memilih untuk taat 490 kali mengampuni. Iya kan? Matematikanya jalan. Terus apa lagi? Kalau hari ini engkau mengalami yang namanya krisis, mata pantai kamu juga jalan. 5 roti 2 ikan, dikasih makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 12 keranjang itu bicara apa sih? Setiap tahun itu berapa bulan?
Lah yaitu setiap bulan kamu dijamin hidupmu sama Bapamu di surga. Itu matematikanya Tuhan. Kalau kamu nggak memakai firman Tuhan, rugi deh, kasihan deh lu. Capek. Sama seperti orang lain di sana yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi apa untungnya kamu percaya Yesus kalau tidak memakai firman untuk engkau kenakan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya sama seperti orang di luar sana nggak percaya Yesus gitu loh. Tapi aku WL kok Bu. Aku tuh sudah menjadi aktivis di gereja. Nggak jaminan kali kalau engkau tidak nempel dengan firman. Hidupmu tidak berbuah roh kok. Masih maki-maki orang. Masih berzina. Masih marah. Masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Dan itu buahnya bukan buahnya Tuhan. Buah dari dunia. Nah, tadi ya, kita kan tadi belajar selengkap senjata toh. Fungsinya itu untuk apa sih? Ini kan kita punya dua kehidupan, jasmani dan roh. Di roh itu kalian tuh nggak tahu nggak? Di sekelilingmu tuh banyak setan, naga, kalajengking. Makanya dibilang kamu akan diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ada yang kakinya diikat ular, ada yang kepalanya diei setan gitu kan ya. Tapi kan kalian nggak lihat. Karena itu dimensinya alam roh. Lah Yesus itu berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang aku katakan adalah roh dan hidup. Lah kalau kamu percaya kepada setiap perkataan Tuhan, kamu sudah hidup di dalam dimensi alam rohnya Tuhan. Yohanes 6 ayat 63, munculkan itu. Kenapa banyak di dimensi alam roh itu orang itu kakinya dililit, terus hatinya itu gosong. Ibu bisa lihat, bisa loh, dari setiap perkataannya. Dari setiap kelakuannya, saya bisa lihat. Saya bisa lihat. Di atas kepalamu itu banyak kotoran nya binatang-binatang itu. Kan setan-setan itu bentuknya binatang toh. Makanya kitab Wahyu, kalau kamu menerima tanda binatang itu, kamu ditolak oleh Tuhan loh. Apa tuh binatang? Ya iblis, roh jahat itu, bentuknya binatang. Makanya dibilang kamu akan diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, binatang loh itu. Saudara jangan berkeras dengan hatimu yang aku ya kayak gini nih. Gak bisa. Walaupun sama-sama di dalam pelayanan, kalau engkau tetap berkeras seperti itu dan tidak muncul buah roh, saudara bisa enggak diangkat Tuhan loh. Maksudnya enggak masuk di dalam kerajaannya. Kenapa? Semenjak masih ada di dunia ini, engkau tidak memunculkan kasih itu. Engkau tidak memunculkan penguasaan diri itu. Buahnya itu yang dicari Tuhan. Nah, kembali. Masih kan? Aman. 15 menit. Waktu kamu hidup di jasmani ini, engkau benar-benar memakai selengkap senjata di rohnya. Pakai baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran. Itu benar-benar yang kayak gambarnya tadi Atrik. Yang gambarnya yang pakai baju sirah tadi. Itu benar-benar di roh tuh kayak gitu. Nah iblisnya, setannya, ularnya nggak bisa ada di situ karena itu panas. Panas. Kenapa panas? Ibrani 12 ayat 29, Allah adalah api yang menghanguskan. Allahnya di mana? Firman yang kamu kenakan tadi itu loh. Ikat pinggang, kasut, topong, itu firman. Itu api. Iya nggak mungkin kamu tuh ada ularnya. Nggak mungkin. Gitu loh. Ingat sekali lagi dimulai dari hati dan saudara harus nangkep ini. Ini pelajaran tingkat tinggi. Nggak semua orang bisa ngajar ini. Kenapa tidak semua orang bisa ngajar ini? Karena hati pengajarnya itu juga belum beres. Dia nggak bisa menyampaikan itu gitu loh. Paham ya? Nggak punya rahasia itu. Karena hatinya sendiri masih belum beres. Maka dia nggak bisa ngajar tentang hati dan pikiran. Ngerti ya? Sesimpel itu. Hari ini keluar dari ruangan ini. Engkau harus sudah punya hati yang baru dan pikiran Kristus. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil.
Kamu seperti tentara yang memakai seluruh selengkap itu, dan itu lengkap. Enggak ada perisainya yang pecah, enggak ada ketopongnya yang pakainya kebalik, enggak ada. Semuanya memakai senjata, selengkap senjata. Pedang roh firman Tuhan, perisai, tangannya dua-duanya memakai selengkap senjata itu. Seluruhnya engkau pakai. Saudara, kalau engkau memakai itu semuanya, hidupmu di bumi keren. Di bumi seperti di surga. Masalah ada, tapi tenang aja, sang pemilik surga ada di dalam kamu kok. Sudah berapa bulan istrimu? Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, anak di dalam kandungan istrimu sehat, diberkatilah dia menjadi keturunan ilahi. Dan ketika dia muncul nanti di bumi, dia akan membawa sukacita damai sejahtera atas keluarganya. Tuhan berkati istrinya, sehat terus, dan masa-masa kehamilannya sampai 9 bulan, lancar semua dalam penyediaan Tuhan. Semua di cover oleh Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Semua disediakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kehidupanmu ketika engkau menyatu dengan firman, engkau hidup di bumi seperti di surga. Bagaimana engkau bisa mengalami itu? Engkau menyediakan hatimu sebagai rumah tempat tinggalnya. Maka Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah bertahta, bukan tempat roh najis, bukan tempat roh dusta, bukan tempat roh sombong, iri, dan lain sebagainya. No way. Bersihkan hati dan pikiranmu setiap hari. Bagaimana saya membersihkan hati dan pikiran saya setiap hari? Firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 ayat 3 itu berkata, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku katakan kepadamu. Saudara tidak bisa menjadi bersih hatimu tanpa engkau terus menggali firman, mendeklarasikan, memikirkannya siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 berkata gitu, pikirkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Keberhasilan dan keberuntunganmu bukan karena engkau terkoneksi dengan satu bos, no way. Bosmu adalah Bapamu, adalah Yesus Kristus. Engkau sediakan hatimu yang bersih. Engkau punya koneksi dengan ruang tahta. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diam di dalammu, maka itu adalah koneksimu. Ketika engkau punya koneksi dengan ruang tahta, favor of God, favor of man turun atasmu. Engkau disukai banyak orang dan engkau disayang oleh Tuhan. Ketika engkau disayang Tuhan, kamu berdoa apa saja dikabulkan. Tuhan berikan aku hadiah ulang tahun. Setiap tahun aku selalu minta seperti itu. Yang keren dong Tuhan. Aku enggak mau yang cuman bunga. Yang keren dong Tuhan. Setiap saya ulang tahun, Tuhan kasih saya hadiah yang ajaib. Dan saya sedang menunggu hadiah ini. Oke? Ketika engkau sudah memakai seluruhnya, pikiran, hati sudah benar, ya kan? Bu, bagaimana ketika saya divonis kanker? Ora sah mbok urusi penyakitmu. Jangan berfokus kepada penyakitmu, jangan membesar-besarkan masalahmu. Besarkan nama Tuhan Allahmu. Bukankah Wahyu 3 ayat 12 berkata, nama-nama Tuhan Allahmu ada di dalam dirimu. Dia Jehovah Nisi, dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh ada di dalam dirimu. Jangan besarkan masalahmu, besarkan nama Tuhan Allahmu. Ketika engkau divonis dokter apapun, engkau berkata di dalam nama Yesus, engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan hidupku, maka kamu sembuh. Ketika kamu menghadapi saldomu kosong, jangan besar-besarkan saldomu yang 0. Besarkan nama Tuhan Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu baru, rahmatmu baru setiap pagi. Bahkan burung pipit aja dipelihara, apalagi aku yang memberikan bayar perpuluhan. Engkau berkata bahwa engkau akan membukakan tingkap langit, memberkatiku, tidak hanya berkat tok,
tapi limpah, itu Maleakhi 3 ayat 10. Ketika bagianmu engkau berikan 1/10 dari setiap berkat Tuhan, seberapapun kamu gajimu 300, berarti 30.000 masuk untuk perpuluhan, maka surga terbuka dan Tuhan memberkatimu limpah. Bagaimana kamu, kenapa kamu harus limpah? Supaya kamu bisa menjadi saluran berkat. Enggak hanya pas, tapi limpah. Supaya bisa salurkan banyak orang. Itulah hidupmu yang engkau mengizinkan dia tukar tempat. Tukar tempat gimana? Dagingmu sudah mati. Daging yang isi hawa nafsu, iri hati, benci, sakit hati. Terus apa lagi? Zina, jorok, cabul. Terus apa lagi? Marah. Apa lagi? Cemas, khawatir, ngamuk. Itu daging. Dagingmu kudu mati. Sama seperti Yesus sudah mati toh. Supaya kamu hidup di dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Kalau kamu mati semua dari kedaginganmu tuh, dia nyaman tinggal di dalammu. Waktu dia nyaman tinggal di dalammu, lah pemilik surga, pemilik alam semesta bersama-sama dengan engkau toh. Berarti kalau ada yang sakit kamu bisa doakan jadilah sembuh. Nanti kalau rekeningmu ini kok turun naik kayak jet coaster. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan rekeningku naik terus ya, saldonya naik terus ya. Diberkatilah aku, diberkatilah buah bagulku, diberkatilah ketika aku keluar, ketika aku masuk, bahkan ketika sebelum ada kebutuhan Tuhan memerintahkan berkat turun ke atasku. Begitu ceritanya, abangku. Paham ya caranya? Harus ada firman itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana kamu menciptakan yang tidak ada menjadi ada kalau kamu cuma ngomel-ngomel, khawatir, mulutmu tuh isinya ngomel. Wah, piye toh orang ini Jan, gimana sih? Itu bukan firman. Kamu lagi nyiptain apa itu? So sorry loh. Saya mesti ngomong kayak gini keras. Karena tahun-tahun yang kamu hadapi itu susah. Kalau mulutmu, lidahmu tidak ada firman, kamu menyiptain apa? Ya toh? Kegagalan, sakit hati. Yesaya 59 ayat 21. 5 menit lagi. Sudah diberkati hari ini? Besok kalau saya kesini datang lagi ya? Janji? Ini lebih enak ya, saya bisa mondar-mandir ya. Besok jangan ditata kayak orang sekolah ya. Nah, kayak gini aja saya bisa pegang sana sini gitu ya. Yuk 2, 3. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan Allah. Amin. Tuhan taruh firmannya di mana? Sekarang bertobat yang suka isinya bukan firman mulutnya ya. Bukan firman. Bertobat ya. Kamu nggak sedang nyiptain apa-apa kok. Kamu cuma menghakimi sesamamu. Buat apa? Itu urusannya dia dengan Tuhan kok. Ya kan? Tapi ucapkan. Mulutmu ucapkan firman. Engkau sedang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Loh, saya ini kan muncul-muncul aja. Terus nggak usah pakai catatan ya. Roma 4 ayat 17, bro. 2, 3. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Jadi lidahmu isinya
Kalau hatimu pahit, isinya firman bisa nggak? Bisa, tapi nggak terjadi apa-apa. Karena penghalangnya adalah dosa. Logikanya begitu loh saudara-saudaraku. Loh Bu, mulut saya isinya firman-firman. Tapi hatimu sakit. Sakit, trauma, masih menyimpan luka. Tuhan nggak bisa tinggal di situ, itu dosa. Itu dosa. Nah, ketika engkau tidak menyediakan dia tinggal di dalam hati yang bersih, kamu ngomong firman, ini kayak ada tembok. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinganya kurang tajam mendengar doamu, penghalangnya dosamu. Segera selesai dengan dosa. Berarti kan balik lagi ke hati dan pikiran lagi tuh. Lu ini muter-muter gitu loh saudara. Nggak usah wow itu pendeta begini-begini. Nggak usah, kamu itu pendeta, kamu tuh hamba-hamba Allah. Betul kan? Ketika kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, kamu dulu memang hamba iblis gitu kan ya. Lu itu Roma 6 ayat 20. Dulu aku tuh hamba iblis, hamba kejahatan, tapi sekarang aku hamba Allah, hamba kebenaran. Di atas kepalaku firman Tuhan, di atas kepalaku Yesus. Yesus itu menjadi kepala, aku ini tubuh. Keren kan? Semudah itu loh ikut Tuhan Yesus tuh. Nggak ada teori-teori yang aneh-aneh. Ya? Saudara sepakat? Mudah? Mudah? Senyum-senyum yang penuh arti. Tapi saudara, saya sudah kemas semua yang saya dapatkan bertahun-tahun jalan dengan Tuhan. Saya bikin sesuatu yang simple, sederhana, supaya kalian bisa nangkap. Jalan dengan Tuhan semudah itu. Yang susah-susah Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Saudara tinggal nurut, masuk ke dunianya Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Kalian tuh tepuk tangan kayak nepuk apa ya gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan yang bagus ya. Terima kasih Tuhan Yesus, ngomong. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, berikan aku hati yang baru dan roh yang bersih. Aku percaya penuh kepada firman-Mu. Aku percaya penuh kepada hadirat-Mu Roh Kudus. Ambil alih hidupku Roh Kudus. Ambil alih hidupku Roh Kudus. Berikan hati yang baru kepadaku. Dan aku siap bekerja sama dengan Engkau. Bekerja sama dengan Engkau. Mengucapkan firman. Untuk apapun yang aku butuhkan. Dan aku akan mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ditunggu kedaharinannya lagi di ibadah selanjutnya.
kelem dihapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo kelem dihapusi setan, dengarkan saja